Kali ini kita masih mau berbicara tentang program 3 juta rumah Pak Prabowo Subianto. Saya mengapresiasi gagasan besar dari Pak Prabowo ini, gagasan yang cukup mulia sebetulnya, karena niatnya sangat baik, karena tentu memperhatikan betapa banyaknya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian secara layak. Masyarakat kita juga banyak yang tinggal di hunian tetapi tidak layak dan tidak sehat. Nah, disinilah Pak Prabowo memiliki gagasan yang cukup mulia dan harus direalisasikan. Pak Prabowo dan Pak Hasim telah mendapatkan komitmen pendanaan pendanaan atau dalam bentuk pinjaman dari Qatar untuk 1 juta unit rumah. Dan perjanjiannya setahu saya telah ditandatangani oleh Saudara Marwarar dan disaksikan oleh Fahri Hamzah. Dan ini sungguh bagus sebetulnya. Tetapi sayangnya Marwarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Saudara Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri tampaknya tidak kunjung mampu untuk menghasilkan sebuah konsep tentang pembangunan 3 juta rumah ini. Sampai hari ini, setelah 7 bulan pemerintahan ini berjalan, tampaknya Marwarar dan Fahri tidak kunjung bisa merealisasikan konsep penuntasan, penyelesaian, pelaksanaan dari program 3 juta rumah ini. Bahkan yang muncul justru hal-hal yang sebetulnya sangat tidak patut. Di antaranya gagasan dari Marwarar yang ingin memperkecil rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tipe 18 dengan tanah 25 meter. Coba kita sedikit merenung ya. Rumah 18 meter. Bagaimana sebuah rumah tangga akan tinggal di kediaman rumah 18 meter dengan anak mungkin 1 atau 2? Bagaimana cara mereka untuk hidup secara normal dan bertumbuh psikologisnya di sana tidak terganggu? Saya masih bertanya-tanya, rumah sekecil itu, bagaimana caranya orang akan hidup secara layak, secara sehat dan manusiawi? Ini menjadi aneh ketika Marwarar malah bicara konsep memperkecil rumah. Memang kita tahu kendalanya adalah tanah yang mahal. Di kita itu tanah harganya mahal. Tetapi bukan berarti harga tanah mahal itu akan menghambat program ini sebetulnya berjalan. Tidak seharusnya, karena banyak cara untuk menyelesaikan persoalan ini dan bisa berjalan. Saya pikir bahwa banyak lahan-lahan kosong milik negara yang berada di tengah-tengah kota juga, di tengah kegiatan ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk hunian masyarakat. Tetapi gagasan memperkecil itu bagi saya sangat menyedihkan. Cobalah dipikirkan sedikit, direnungkan. Bagaimana coba Marwarar ya ketika masuk ke rumahnya atau ke kantornya ternyata melihat gudang atau tempat parkir mobilnya atau bahkan toilet kamar mandinya lebih luas dari 18 meter persegi. Inilah yang tidak dipikirkan oleh Marwarar. Kesannya hanya ingin membangun rumah, mau apapun nanti itu manusianya tinggal di sana, ya biar saja, yang penting terrealisasi. Ini juga kan tidak boleh. Yang kedua, Fahri Hamzah malah menelurkan gagasan untuk menaikkan pajak rumah tapak, supaya katanya rakyat tidak membangun rumah lagi di rumah tapak tetapi menggunakan hunian vertikal atau rumah susun. Sebetulnya di negara kita tanah masih sangat luas untuk dibangun perumahan, hanya memang kendalanya jauh dari kegiatan ekonomi. Tetapi di yang dekat-dekat kegiatan ekonomi pun masih banyak sebetulnya yang bisa dipergunakan. Banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan. Hanya Marwarar dan Fahri Hamzah ini gagal menghasilkan konsep bagaimana memanfaatkan ruang-ruang yang ada untuk hunian masyarakat. Apalagi kalau dibangun dengan hunian vertikal, mungkin 3 tingkat saja, 3 lantai saja, akan banyak yang bisa kita bangun. Misalnya sepanjang daerah Kali itu banyak di sana lahan kosong, itu bisa kita bangun rumah kecil bertingkat 3 tingkat rumah. Maka selain kali akan terpelihara karena rumah ini kita buat menghadap kali.
Itu bisa kita manfaatkan, tidak ada alasan, oh itu bantaran kali, nanti banjir. Tidak demikian konsepnya. Ada konsepnya yang bagus. Tetapi saya hanya mau bicara tentang bahwa ada lahan yang bisa kita manfaatkan. Mungkin ya, sebaiknya Saudara Marwar dan Saudara Fahri Hamzah, kalau memang sudah tidak mampu lagi melanjutkan program Pak Prabowo ini, saran saya, letakkan saja jabatan itu. Untuk apa bertahan kalau ternyata sudah tidak mampu? Jangan karena fasilitas jabatan itu indah dan nikmat, saudara berdua ini bertahan, tetapi akhirnya Pak Prabowo nanti yang gagal. Kan tidak baik juga. Dan mungkin Pak Prabowo sebaiknya mengevaluasi dua pejabat ini. Mungkin masih bisa diberikan waktu beberapa bulan ke depan untuk melahirkan konsep yang real, yang jelas. Kalau memang sudah tidak bisa juga, ya sudah, saya pikir Pak Prabowo harus mengambil langkah tegas mengevaluasi dua pejabat ini dan menggantinya dengan pejabat yang mampu. Karena program ini harus jalan. Malu kita yang sudah mendapat komitmen bantuan pinjaman dari Qatar untuk 1 juta unit rumah tetapi tidak bisa mengeksekusinya. Kita malu sebagai bangsa dan sebagai sebuah negara. Ini adalah keresahan saya secara pribadi terkait dengan Kementerian Perumahan yang sampai hari ini tidak kunjung bisa menelurkan konsep yang clear, yang terang benderang, yang jelas terkait pembangunan 3 juta rumah. Sayang sekali ya, program ini sangat mulia, ternyata yang menjalankan tidak bisa karena mereka kehilangan kemuliaan hati. Mengapa saya mengatakan mereka kehilangan kemuliaan hati? Karena yang satu ingin membuat rumah sekecil-kecilnya, yang satu ingin menaikkan pajak rumah. Saya prihatin dengan dua orang ini. Bagaimana dengan Anda? Prihatin atau tidak?